pembelajaran Bu Ati. Nah, Bu Ati untuk ini yang pertama nanti kira-kira tujuannya apa nih Bu Ati? Karena ini nanti pertemuan kedua, memperbaiki pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu saya menggunakan model pembelajaran PBL, namun untuk hasil belajarnya itu kurang begitu maksimal. Oleh sebab itu di pertemuan kedua ini nanti akan saya ganti dengan model pembelajaran PJBL. Tentunya tujuannya untuk memperbaiki hasil belajar yang kemarin saya rasa belum maksimal. Oh begitu. Berarti ini nanti apa yang perlu saya bantu di kompetensi mana untuk dikembangkan? Saya perlu bantu dulu. Saya kira untuk bagian yang pedagogi. Ya, pedagogi. Nanti tolong dimasukkan dan lain sebagainya demi perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, itu nanti berarti bagian mana yang kira-kira perlu saya amati pada pedagogi ini? Bagian inti terutama. Bagian inti. Nah, sementara itu menurut Bu Ati penilaian terhadap yang apa yang mau Bu Ati kembangkan itu tadi. Oke Bu Ati, berikutnya setelah tadi Bu Ati mengatakan mana yang akan saya amati, kira-kira penilaian dari Bu Ati terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini nanti bagaimana? Saya harapkan nanti dengan adanya observasi yang Bu Zul lakukan, itu nanti saya ada perubahan. Tentunya dari skor yang saya rasa pembelajaran yang saya lakukan itu kemarin skornya maksimal 10, saya mungkin baru pada level 7. Jadi nanti mohon masukannya dan lain sebagainya. Kemudian harapan Bu Ati dari observasi ini apa? Oke, harapannya tentunya dengan model pembelajaran yang saya lakukan, yang saya terapkan nantinya dari model pembelajaran sebelumnya PBL dan untuk yang nanti itu PJBL, tentunya memperbaiki hasil belajar anak. Karena di PBL kemarin untuk hasil belajar peserta didik itu belum maksimal, dan mungkin nanti berdasarkan observasi yang dilakukan itu banyak menemukan kekurangan ataupun kelebihan saya lakukan, dan itu tentunya menjadi masukan untuk saya untuk penerapan PBJL maupun PBL di materi-materi berikutnya. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita lihat dulu untuk observasinya ya Bu Ati. Iya. Dengan demikian ini untuk pra observasinya kita sudah selesai, kita siap. Mari kita ke observasinya. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa bersama. Ya, Mas Nadi dipimpin doa dulu. Attention please. Yes, please. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Finish. Semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah dan ilmu yang kita dapat akan bermanfaat. Oke, berikutnya bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Adakah yang nggak masuk? Semua masuk? Kita ucapkan alhamdulillah karena semuanya bisa masuk dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, kira-kira ada yang ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang tabayun. Oke, tabayunnya tentang apa? Bagian apa? Bagian
video itu. Oke. Selanjutnya ya, masih terkait dengan pembelajaran kita pada minggu lalu ya. Untuk pertemuan yang kedua tentang tabayun nanti kita akan membahas membuat sesuatu yang itu sangat wow tentunya ya. Karena akan membuat konten di media sosial terkait tentang tabayun. Adapun ya, untuk pertanyaan ya, untuk menggiring kita ke materi tentang kampanye tentang tabayun, itu ada yang pertama sumber. Ketika kalian mendapatkan informasi yang tidak benar atau hoax, itu biasanya kalian mendapatkannya dari mana? Media sosial yang paling banyak. Media sosial kan banyak ya, yang sering keluar informasi tidak benar apa? WhatsApp, TikTok, apalagi Instagram, banyak sekali ya, Facebook. Jadi banyak sekali berseliweran ya di sekitar kita berita yang tidak benar. Oke, selanjutnya yang kedua, dari media sosial, apakah kira-kira ada nggak tindakan atau mungkin peran media sosial untuk membatasi berita hoax tersebut, ada nggak kira-kira? Ada ya? Oke, nah nanti di pertanyaan yang kedua ini nanti kita akan membuat tentang kampanye perihal tabayun. Oke, selanjutnya agar kita lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran kami hari ini, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Siap benar? Siap. Oke, yang di belakang mau tidak ngantuk ya Mas ya? Oke, sepertinya tadi sarapannya terlalu banyak. Oke, jadi agak ngantuk. Oke, sekarang kita akan bermain tentang bebek dan ayam. Ayam dan bebek atau bebek dan ayam? Ayam dan bebek. Oke, kalau ayam, gerakan ayam seperti apa? Oke, ayam gini ya, kotak-kotak gini ya. Kalau bebek, oke gini ya. Oke, nanti kita praktekkan. Ayam, bebek gitu ya. Bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek bersalaman gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Sekarang nanti salamannya dengan satu mejanya saja, nggak usah dengan yang lain yang dekat. Nah, untuk yang depan, nanti bisa bertiga salamannya gitu, nggih? Oke, siap ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayam, bebek, ayam, bebek, bersalaman. Oke, gitu nggih. Kelihatannya lebih semangat ya. Semangat nggak? Semangat. Oke, ada yang masih ngantuk
ya. Jangan biarkan ya salah satu teman kalian yang bekerja semuanya bekerja. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke. Ada yang belum selesai? Belakang kelompoknya? Reza sudah? Oke, sudah. Kelompoknya Kembar, Mbak Kembar. Alila sudah? Sudah. Nadir? Sudah. Oke, sudah yang depan sudah, Mbak? Oke. Selanjutnya saya persilahkan. Oke. Ada di antara kalian yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil laporan dan karyanya dalam pembuatan poster atau infografis ada? Mana dulu mana? Oke ya, kelompoknya Raisa ya. Oke silakan, kelompoknya Raisa mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Oke untuk yang lain, oke, mohon diperhatikan dan ditanggapi ya. Oke silakan Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Denis. Mungkin barangkali ada yang mau menanggapi atau menanyakan ke kelompok lain? Ya. Oke ya. Oke. Pertanyaan saya. Berdiri mas, coba berdiri. Oke. Oke, aku ingin tanya, kira-kira apa kelebihan kampanye lewat media sosial? Menurut kelompok kami, kelebihan kampanye di media sosial itu yang pasti menghemat dana Oke. dan mungkin bisa lebih menarik masyarakat atau anak-anak yang aktif di dalam media sosial. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Luar biasa nggih, karya dari teman kita, posternya sangat menarik ya. Dilihat dari gambarnya, ya. Kemudian kontennya juga terlihat jelas, ya. Kata-katanya juga singkat, padat dan mengandung makna ya. Jika dilihat sekilas, kita sudah tahu oh iya ternyata cara bertabayun atau verifikasi data itu seperti apa. Nah, gitu ya. Pada bagian penutup ya, itu kita simpulkan bersama-sama ya, kira-kira dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya, kira-kira poin penting yang kita peroleh apa? Hati-hati dengan berita bohong. Kemudian pemanfaatan media sosial untuk hal yang positif. Salah satunya yaitu tadi dengan cara membuat konten yang mempunyai makna atau bermanfaat agar dapat memerangi banyaknya maraknya berita bohong yang mungkin setiap saat, setiap detik dapat kita terima dari berbagai sumber. Refleksi atau manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran ini apa? Ada yang tahu? Apa manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini? Oke, tahu bagaimana cara melakukan tabayun saat mendapatkan berita bohong. Itu ya, yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini dan sangat luar biasa ya. Hasil-hasil karya dari kalian ada yang membuat vlog,
ada yang membuat poster, infografis, dan semuanya tadi sudah dipublikasikan? Sudah. Silakan kalian buka HP-nya, silakan kalian buka. Akan saya kirimkan link, link mengerjakan kuis secara singkat terkait materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan dibuka. Grupnya sudah? Sudah. Silakan dibuka ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, ada yang mendapatkan nilai sempurna? Saya ingatkan kembali bahwa dalam kondisi apapun kita harus menjadi orang yang bijak dalam menggunakan apa yang kita miliki. Salah satunya yaitu HP. Selanjutnya untuk pembelajaran yang akan datang, untuk minggu depan kita masuk ke materi berikutnya, yakni tentang etika atau tata krama. Silakan nanti dipelajari. Dan untuk penugasan di rumah, silakan nanti untuk buku LKS-nya dibaca bab tentang etika atau tata krama. Itu Oke, ada pertanyaan untuk pagi hari ini? Tidak. Sebelumnya silakan dirapikan bajunya. Sudah rapi semuanya? Sudah. Jika sudah, marilah pembelajaran kita pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai guru mata pelajaran agama Islam pada pagi hari ini, jika dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti luar biasa sekali tadi setelah saya mengobservasi Bu Ati melakukan pembelajaran yang sungguh luar biasa tadi. Saya tertarik itu banyak. Nah, tapi kalau menurut Bu Ati ini, kira-kira penilaian Bu Ati sendiri bagaimana dengan performa Bu Ati tadi ketika mengajar? Oke, Bu, terima kasih. Sebelumnya, kalau menurut saya apa yang sudah saya lakukan tadi di kelas itu sudah maksimal. Karena apa yang saya lakukan tadi sudah sesuai modul ajar yang saya buat, mulai dari pembukaan, inti, sampai dengan penutup, bahkan sampai asesmennya sudah saya lakukan sebetulnya. Oke, luar biasa. Itu kenapa bisa menilai itu ya? Tadi sudah dikatakan ada asesmen. Bagaimana untuk menurut Bu Ati dengan sikap-sikap siswa? Gini Bu, saya bisa mengatakan seperti itu karena tujuan utama dari PJBL ini tadi, satu, untuk perbaikan hasil belajar siswa, dan kedua untuk meningkatkan partisipasi anak dalam mengikuti diskusi kelompok. Dari dua hal tersebut ada peningkatan tentunya dari asesmen yang saya lakukan, kemudian dari observasi. Ketika tadi diskusi itu saya observasi ternyata ada perubahan anak terkait dengan aktivitasnya dalam terlibat dalam diskusi kelompoknya. Oke. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, monggo silakan. Oke. Jadi begini berarti ini dari catatan saya yang di sini ya. Jadi saya mengamati tadi pada saat Bu Ati melakukan pembentukan kelompok ya. Itu saya rasa sudah sesuai ya. Jadi di situ tidak ada pengelompokan baik itu secara gender, baik itu secara kemampuan, itu sudah sesuai. Menurut saya sudah sesuai dari pengamatan saya begitu. Nah, itu memang lebih tinggi dari standar yang kita rujuk malah menurut saya. Jadi rujukannya itu standarnya demikian, tapi Bu Ati bisa melebihi dari itu. Nah, bagaimana pendapat Bu Ati sendiri dengan apa yang saya amati itu? Saya rasa saya setuju Bu dengan apa yang Ibu utarakan tadi. Namun ada sedikit sesuatu yang sepertinya saya ada hal yang belum maksimal. Oh iya betul. Iya. Begini, iya betul berarti. Jadi tadi ada catatan sedikit tapi kecil kok, sedikit saja. Jadi begini, ketika saya
siswa-siswa yang melakukan kegiatan kelompok tadi, kemudian diskusi, baik itu kemudian mengerjakan tugas-tugas mereka, saya mengamati masih ada anak yang belum aktif di situ. Jadi hanya diam dan ataupun responnya itu tidak terlalu excited ya. Jadi kalau kemarin tadi saya lihat anak-anak itu bagus sekali gitu ya, tapi masih ada satu dan tampaknya Bu Ati tadi belum menyentuh atau mungkin terlepas dari pengamatan. Bagaimana Bu Ati itu? Iya, tentunya ini satu kelemahan juga di mana karena satu kelas itu terdiri dari 32 siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda dan saya harus mengawasi semuanya. Nah, mungkin itu satu kelemahan di mana dalam pembelajaran yang saya terapkan ini dengan jumlah siswa yang terlalu besar seperti itu. Oke, itu sesuatu yang meskipun itu dianggap lumrah tetapi mungkin itu untuk koreksi kita bersama. Oke, luar biasa Bu Ati. Baik, berarti demikian kalau kita bicarakan dengan rencana tindak lanjut setelah Bu Ati saya observasi melakukan pembelajaran yang dari PBL ke PJBL itu tadi ya, ada perubahan macam itu, kira-kira karena saya amati bagus ya, rencana tindak lanjutnya bagaimana itu berarti setelah melakukan setelah diobservasi? Tentunya berdasarkan hasil yang sudah diobservasi oleh Ibu dan juga penilaian saya sendiri, hal-hal yang saya rasa itu positif dapat merubah hasil belajar anak, partisipasi anak juga meningkat, tentunya akan saya terapkan di kelas-kelas yang lain. Tentunya juga saya diskusi dulu ya, tentunya dengan yang satu rumpun, terutama sesama guru PAI dari pembelajaran saya seperti ini, gimana Pak kalau kita terapkan di kelas yang lain ataupun seperti apa, nanti tentunya dengan kolaborasi dengan guru yang lain seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Ati. Dengan demikian untuk pasca observasi kita sudah selesai dan ini sangat bagus menurut catatan saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi oleh guru yang lain dan kita bagaimana bisa selalu untuk tergerak, kemudian bergerak dan kemudian kita bisa menggerakkan bersama. Terima kasih Bu Ati, sangat menginspirasi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.